Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab harapanku di dalam-Mu. Sekalipun kami belum lihat Tuhan, Hanya Kau Yesus, sekalipun kami belum merasakan ya Tuhan, ku percaya, kami mau percaya sama Tuhan. aman Biar lagu ini jadi iman kita teman-teman. Come on, sing it out church. Harapanku di dalam-Mu. Oh hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oh hanya Engkau, selamanya Engkau Tuhan. Kuat kami Aba, percaya, ku aman dalam-Mu. Mari angkat sembah-Mu teman-teman, mari angkat sembah-Mu. Mari nyanyikan iman-Mu malam hari ini. Dari rumah-rumah, dari manapun kau berada teman-teman, mari angkat sembah-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Biar hati yang percaya itu Tuhan jumpai dari setiap rumah demi rumah ya Abah. Dari manapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau dapat iman dalam hati kami Tuhan malam hari ini. Semuanya di tempat ini, yang di rumah, mari sembah Tuhan teman-teman. Mari sembah Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal. Sekalipun manusia lihat itu sebagai suatu kegagalan Tuhan, Kuasa-Mu sempurna, tapi Engkau sanggup ubahkan Tuhan. harapanku Setiap air mata kami takkan hilang jadi pengharapan yang berharga di mata-Mu Tuhan. depan. Kau sediakan, tak pernah gagal. Yes Lord, Rencana-Mu terangi jalanku. kuasa-Mu sempurna, You are the living hope. harapanku You are all I need Lord. takkan hilang. Sebab masa depan ku dalam tak pernah gagal, pernah gagal. Rencana-Mu Mari teman-teman angkat sembah-Mu. di jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna, Sekalipun kami belum diberkati Tuhan, sekalipun kami belum disembuhkan, sekalipun kami belum dipulihkan, kami mau declare iman kami. Kau sediakan, tak pernah, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, bahwa rencana-Mu selalu indah ya Bang. kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan ku dalam
Tuhan. Hinaya ralaba syaralaba ya ralaba 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 ralaba. Kami bawa hidup kami sore malam hari ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Biar hidup kami Tuhan itu boleh jadi korban yang berkenan ya Tuhan sore malam hari ini. Hinaya ralaba syaralaba ralaba. Kami mau percaya akan rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sore malam hari ini kami mau berdoa atas setiap generasi muda-Mu, atas YG ya Tuhan. Ya ralaba syaralaba ralaba 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 ralaba. Kami berdoa ya Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalam hidup kami yang membuat kami lebih dari pemenang ya Tuhan, yang membuat setiap kami boleh melihat rencana Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Hinaya ralaba syaralaba ralaba. Kami bawa Tuhan generasi muda kami ke dalam tangan-Mu. Bangkitkan generasi muda ya Tuhan, yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang mau bayar harga ya Tuhan, yang mau memberikan hidup yang utuh buat Engkau ya Tuhan. Tuhan, Kau bangkitkan kembali semangat kami, bangkitkan kembali api kami ya Tuhan, api yang mulai padam yang sedang Kau perbaharui ya Aba. Roh Kudus membakar setiap kami. Hinaya ralaba syaralaba ralaba 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 ralaba. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan sore malam hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas bangsa kami, atas Indonesia ya Tuhan. Hinaya ralaba syaralaba ralaba ralaba. Kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu ketika kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk sekolah kami berdoa untuk kampus kami berdoa untuk tempat di mana Tuhan izinkan setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Damai sejahtera-Mu buat bangsa kami, buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, penuhi Indonesia dengan Roh-Mu, dengan kasih yang mula-mula ya Tuhan. Penuhi bangsa kami dengan kasih yang baru ya Tuhan, dengan hati yang baru, dengan hati yang lembut ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan, berdukung untuk presiden dan wakil presiden, untuk setiap menteri Tuhan, untuk setiap pemerintahan di bangsa kami. Satu hal yang kami mau percaya, Engkau berdaulat atas Indonesia ya Tuhan. Satu hal kami mau percaya, kami akan lihat kegerakan yang besar terjadi buat bangsa kami. Satu kegerakan yang kami gak pernah bayangkan, yang kami gak pernah lihat ya Tuhan. Jutaan anak-anak muda akan bangkit dari bangsa kami ya Tuhan. Kami gak tunggu nanti Tuhan, tapi kami percaya hari-hari ini, waktu-waktu ini Kau curahkan Roh-Mu ya Tuhan, yang terbesar dan yang terakhir memenuhi setiap kami ya Aba. Biar setiap kami boleh jadi terang-Mu, jadi garam ya Tuhan, yang kami boleh berbuah, kami boleh menjadi berkat atas teman-teman kami, atas sekitar kami ya Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Just one touch from you, put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you as Lord. I need you more than ever, nothing else satisfies. Now my life I surrender, 'cause I came for you, I came for you, I
desire and encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. Now that my heart is open, I'm ready for you. Jesus, take me deeper. Jesus, take me deeper. 'Cause I care for you. I care for you. I care for you. I care for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and encounter once again. Heaven, send your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire and encounter once again. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. So we make way, Lord. Yes, Jesus, we make room. Lord, let your spirit move.
'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you. I want more. I want more. Come on, YG. Oh, set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. 'Cause I want more. Set a fire. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. 'Cause I want more of you. We want more. We want more. Set a fire in my soul that I can contain, that I can control. 'Cause I want more of you, God. 'Cause I want more of you. Come on, set a fire, Lord. Set a fire down in my soul. Come on, YG, angkat hatimu, angkat suaramu. 'Cause I want more of you. Aku tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Come on, somebody, set a fire. Set a fire down in my soul that I can contain. 'Cause you are the living hope. 'Cause you are the living hope. You are hope for the lost. You are hope for the future. You are hope for the brokenness. Oh, I want more of you, God. 'Cause I want more. Come on, lebih lagi. Set a fire down in my soul. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Give him a shout of praise. Jesus. Nyalakan apimu di tengah-tengah kami, Tuhan. Di tengah-tengah semua kebosanan atas ibadah online. Di tengah-tengah semua kesibukan kami, nyalakan apimu tetap ada buat YG ya Tuhan. Tetap ada dalam hati kami ya Tuhan. We know that you are here, Lord. Kami tahu persis Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, Engkau tidak pernah hadir dengan sia-sia Tuhan. Maka setiap kali Engkau hadir, Engkau pasti bawa sesuatu buat kami Tuhan. Either itu berkat, either itu kesembuhan, either itu jawaban doa. Yang pasti kalau Tuhan hadir dan kita nungguin Dia, teman-teman, ada sesuatu yang Tuhan mau kasih buat kita hari ini. We love you Jesus more than anything else. Kami sayang Tuhan lebih daripada apapun dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah merayakan Pentakosta, Tuhan, izinkan roh kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu persis 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu bukan iseng ya Tuhan, tapi karena ada maksud Tuhan yang besar. Maksud Tuhan buat kami sehingga kami menjadi punya the living hope, pengharapan yang hidup ya Tuhan. Engkau tidak mati ya Tuhan, Engkau bangkit ya Tuhan. Dan kalau Engkau bangkit, maka kami anak-anak muda-Mu juga akan bangkit dalam kehidupan kami itu. Terima kasih Tuhan. We love you Lord, we love you. Shalom semuanya. Sambil kita
terus dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman bisa open cam kalian, buat kalian yang bisa open cam. Seperti biasa, selalu setiap minggu aku remind teman-teman untuk nyalakan kamera kalian. Buat kita menghargai teman-teman yang udah berjerih lelah nyiapin ini semua. Buat kita menghargai teman-teman kita yang udah kerja keras nyiapin lagu demi lagu, latihan musik. Jadi host, co-host, bikin video, semua. Kita hargain mereka, amin. So hari ini PowerPoint-nya boleh di-show. Kita akan bahas satu tema hari ini, bicara soal the living hope. Dalam 1 Petrus, teman-teman bisa lihat di layar screen kalian. Boleh di next, 1 Petrus 1 ayat 3. Kebanyakan, mundur. Oke. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita ke dengar baik. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Kok tahu banget, aku tahu persis. Kita semua banyak yang udah mulai bosen dengan ibadah online. Kita semua rasanya udah mulai capek ibadah online. I know. We feel at the same way. Kita kok ngerasain hal yang sama. Kita sama-sama ngerasain hal yang sama. Tapi 2021 Tuhan masih izinkan corona ini masih ada. Tuhan izinkan pandemi ini masih terus terjadi. Tapi aku percaya teman-teman bahwa Tuhan, the living hope itu juga ada buat kita. Yang setuju katakan amin. Anak-anak muda dengar baik. Pengharapan yang mau kita bahas hari ini adalah pengharapan yang bukan cuma sekedar ide. Pengharapan yang bukan cuma sekedar konsep. Bukan cuma sekedar pengharapan yang stagnan. Tapi pengharapan yang hidup. Karena pengharapan yang kita mau bahas hari ini bukan sebuah prinsip. Tapi sebuah pribadi. Yaitu Yesus sendiri. He is the living hope. Dia adalah pengharapan yang hidup. Sehingga hari ini kalau kita terima pengharapan itu, kita terima pengharapan yang hidup itu, maka kita semua akan jadi anak-anak muda yang hidup. Coba katakan diri masing-masing, aku anak muda yang hidup. Yuk sama-sama sekali lagi, aku anak muda yang hidup. Sekali lagi, 3, 2, 1, aku anak muda yang hidup. Dan hari ini pengharapan-pengharapan apa yang akan kita dapatkan ketika kita terima Tuhan? Yang pertama, hope for the lost. Sebelum dia mencurahkan Roh Kudusnya, sebelum sampai di momen Pentakosta ini teman-teman. Yang pertama, Yesus harus mati di kayu salib. Dalam sebuah dosa yang akhirnya mengakibatkan dosa keturunan yang kita dapat sampai hari ini, bahkan sampai nanti anak kita lahir, sampai nanti kita punya cucu, sampai nanti cucu kita punya cucu, akan ada sebuah dosa-dosa keturunan yang terjadi karena Adam dan Hawa. Tapi dengar baik, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena ketika ada satu manusia yang berdosa 2000 tahun yang lalu, maka dosa itu menjadi dosa untuk selama-lamanya. Dan sama, ketika ada satu orang manusia tidak berdosa sama sekali, dia tidak bisa melakukan dosa. Dan akhirnya mati di kayu salib untuk menjadi penebusan. Maka sejak hari itu, semua orang juga mendapat penebusan. Kalau dulu Adam dan Hawa bikin dosa dan semua orang ikut berdosa, sama. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus setiap dosa.
Bicara soal perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Kita yang tadinya dulu jauh sama Bapa, kita yang tadinya jauh sama Tuhan. Teman-teman ingat baik-baik, hari ini aku mau remind teman-teman YG hari ini. Mungkin banyak di antara teman-teman udah Kristen 10, 20, 30 tahun. Bahkan dari lahir kalian tahu siapa Yesus. Hidupmu setiap hari denger firman, setiap hari, setiap minggu pelayanan. Tapi hari ini aku pengen ingetin teman-teman, apakah engkau masih ingat bahwa kita punya identitas anak-anak Tuhan? Teman-teman, ada satu cerita menarik dari seorang misionaris bernama Heidi Baker. Heidi adalah seorang misionaris dari Mozambik. Hari itu dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Ketika dia mendapat penglihatan, dia melihat sebuah penglihatan di mana ada satu ruangan gede banget dan isinya meja tuh panjang banget. Di meja itu banyak banget makanan, makanannya enak-enak, semua ada di situ. Ada pastel kudapan sore, ada apa lagi? Aduh, jangan kayak bumbu terus promosi terus, menang banyak kayak bumbu. Ada babi guling, ya kan? Ada nasi campur, kepiting saus padang. Waduh, enak-enak tuh makanannya ya. Tiba-tiba ada dua kelompok orang datang di penglihatan itu. Kelompok orang pertama, dua-duanya sama-sama orang yang belum ditebus tadinya. Kelompok orang pertama datang melihat makanan tersebut dan saking dia ngelihat makanan-makanan itu enak-enak semua, dia ambil makanan itu dengan egois, dengan rakus. Dia makan semuanya, makan semua, pokoknya dimakan semua. Wah, kepiting gak ada sisanya sampai cangkang-cangkangnya dimakan gitu ya. Dia gak peduli babi kolesterol, hajar terus gitu ya. Pokoknya semua makanan dengan sangat rakus dimakan. Kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua, karena dulunya orang yang belum ditebus, dia datang ke meja makan yang sangat mewah itu, ngelihat makanannya banyak gak berani disentuh. Dia cuma ngumpulin remah-remah yang jatuh di bawah meja dan dia cuma makan yang ada di situ. Di penglihatan itu Heidi dikasih tahu sama Tuhan gini, banyak anak-anak muda yang suka lupa bahwa hari ini identitas kita adalah anak Tuhan. Seringkali kita ingatnya dulu ketika hidup kita nggak benar gitu ya. Jadi kelompok orang yang pertama bicara soal orang-orang yang egois, selfish. Maunya menang sendiri, semua disikat, nggak sisain orang, nggak pikirin orang lain. Kelompok orang yang kedua takutan, nggak punya masa depan, rasanya nggak pantas. Rasanya nggak pantas nih makan makanan enak. So anak-anak muda dengar baik. Tuhan ingetin sama Heidi Baker waktu itu, bahwa identitas anak-anak Tuhan itu hari-hari ini sedang dicuri oleh iblis. Mereka suka lupa. Bahkan kita, mungkin kita semua di antara kita hari ini ada yang lupa bahwa hari ini kita tuh punya Tuhan loh. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Bapa yang gak pernah tinggalin kita. Padahal dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Sehingga hari ini kita tuh layak datang sama Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang malah karena kita habis ngelakuin dosa, kita jadi malah takut datang sama Tuhan. Padahal bukannya kalau orang kotor harusnya dia segera mandi. Iya gak sih? Kalau udah tahu kotor cepetan mandi. Jangan udah tahu kotor, kotor-kotoran terus. Udah tahu kotor yuk cepet mandi. Supaya kita ingat hari ini, the living hope, hope for the lost. Dia memberikan pengharapan buat kita yang selama ini terhilang. Kita yang selama ini ngerasa jauh dari Tuhan. Kita yang selama ini ngerasa gak layak. He is hope for the lost. Buat kita yang hari ini ngerasa kita bukan lagi anak-anaknya Tuhan. Ingat baik teman-teman, kita identitas kita anak Tuhan. Kita berhak atas semua janji-janjinya. Kita berhak buat semua berkat-berkatnya karena kita anak. Karena kita anak. Aku masih tinggal di rumah sama papa mama. Papa mama di rumah bayar listrik dan bayar pembantu. Teman-teman, walaupun yang bayar papa mama kakak, yang membayar tuh papa mama Koko gitu ya untuk pembantu dan listrik. Koko boleh nggak pakai pembantu? Boleh. Koko boleh nggak pakai listrik di rumah? Boleh. Kenapa? Karena Koko berhak, karena Koko anak.
That's the same with us. Hari ini kita semua anak teman-teman. Kita anak-anak Tuhan. Kita udah ditebus dengan darahnya yang very expensive. Yang sangat mahal. Dia yang tidak berdosa harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya YG kita semua ingat kita itu anak-anak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua teman-teman, hope for the future. Hope for the future. Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan rumah buat kita. Kalau hari ini teman-teman gak punya pengharapan, teman-teman gak tahu masa depan kalian mau ngapain. Teman-teman, aku mau kasih tahu satu hal buat kita semua hari ini, YG di tempat ini. Bahwa kita punya pengharapan untuk masa depan kita. Anak-anak muda dengar baik. Gereja ini, gereja kita terutama itu terkenal banget dengan yang namanya doa, pujian, penyembahan. Terkenal banget dengan apa-apa hadirat Tuhan, apa-apa pengurapan, apa-apa bahasa roh. I know sometimes it's boring buat kita dengerin itu. Sometimes kayaknya di gereja-gereja lain, di tempat-tempat lain yang lebih bagus gerejanya, kayak mereka lebih keren deh khotbahnya. Nggak cuma Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tapi aku pengen ingetin teman-teman hari ini. The living hope. Pengharapan yang hidup itu, Yesus sebenarnya setelah dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga untuk menyiapkan rumah buat kita. Teman-teman, aku pengen tanya sama kita semua hari ini. Hari ini kita kerja, tujuannya buat apa? Cari uang, setuju ya? Setelah punya uang mau ngapain? Beli rumah, oke, good. Beli rumah, habis beli rumah mau ngapain? Beli mobil, oke, bagus. Habis beli mobil mau ngapain lagi? Ngumpulin duit. Mau beli mobilnya 2 kok, punya Porsche 1, oke. Udah punya Porsche, terus mau ngapain lagi ngumpulin duit? Biar punya istri, punya anak, semua hidupnya enak, oke. Kalau hidupnya udah enak mau ngapain? Mau jalan-jalan ke luar negeri, oke. Terus mau ngapain? Sampai di satu titik kita akan menyadari bahwa semua kerjaan kita, semua bisnis kita, semua harta yang kita punya, ujung-ujungnya akan kita tinggalin di bumi ini. So anak-anak muda, I want to reminder you guys, ingat ini lagi yuk. Hope for the future. Ada pengharapan untuk masa depan kita, yaitu Yesus siapkan. Boleh belajar, boleh kuliah yang bagus, sangat boleh. Boleh kerja bagus, boleh. Punya cita-cita mau jadi direktur, go ahead. Pokok support, kita semua support, kita semua dukung. Tapi YG jangan lupain ini, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Jangan pernah lupain ini. Karena inilah tujuan kehidupan. Teman-teman, tujuan paling tinggi dalam kehidupan kita, kata Rick Warren, adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. YG, di tengah-tengah semua kesulitan kerja, di tengah semua kesulitan ibadah, di tengah semua capeknya online dan online. Guys, I wanna remind you guys, aku pengen banget encourage teman-teman ulang. Sekali lagi, ingat semua yang kita dapetin di dunia ini fana. Tapi kok aku pengen jadi ini itu, boleh. Kok support, aku support kalian. Kalian harus jadi orang yang berhasil, yes. Tapi dengar baik, di dalam kehidupan kita ada yang lebih besar daripada cuma sekedar jadi orang yang sukses. Kejar ini, kehidupan kekal. Karena He is the hope for our future. Dengar baik, kalau lu kerja, kita kerja tapi gak halal. Kita kerja tapi gak ingat Tuhan. Kita bisnis tapi sikut sana sini. Kita lebih pilih ngutang, gak bayar utang. Lebih pilih egois. Pinjem duit sana sini demi supaya kelihatan kaya.
supaya terlihat eksis, supaya terlihat gaul. What for? Semua itu akan ditinggalin kok. Kita udah lihat teman-teman 1,5 tahun yang lalu sejak pandemi COVID-19 datang di dunia ini. Kita udah lihat kok nggak ada yang bertahan. Nggak ada yang bertahan. Tuhan kalau mau ngancurin dunia ini gampang banget. Cuma satu virus dikasih di satu kota yang kecil. Yang bahkan dulu mungkin kita nggak tahu Wuhan di mana, bener gak sih? Tapi it goes around the world sekarang. Sekarang ke seluruh dunia. Kita lihat lagi bagaimana India hancur total karena pandemi ini. Tuhan kalau mau ngancurin hidup kita, Tuhan kalau pengen abisin semua pekerjaan, semua uang yang capek-capek kita kumpulin, gampang buat dia. Tapi dia gak lakukan itu karena dia sayang sama kita. So buat teman-teman yang hari ini masih ada di 2021, karena kita adalah the chosen one, karena kita adalah pilihan, karena kita punya the living hope, karena dia adalah hope for our future. So kejar kekekalan itu, kejar kehidupan yang kekal. Baca Alkitab teman-teman, berdoa, jaga kekudusanmu teman-teman. Kamu yang pacaran, jaga kekudusanmu. Kamu yang mau merit, doa sungguh-sungguh. Yang kuliah, yang kerja, ayo jaga hubungan intim kita sama Tuhan. Yang sekolah, amin. Dan yang terakhir teman-teman, hope for the journey. Hope for the journey. Ini yang terakhir teman-teman. Yang pertama, hope for the lost, hope for the future. Dan yang terakhir, hope for the journey. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus naik ke sorga. Dan yang terakhir, momen yang kita rayakan hari ini, Pentakosta, di mana Yesus mencurahkan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong bagi kita. Teman-teman bisa cari tahu banyak banget apa sih yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Tapi aku pengen kita belajar bareng-bareng satu poin ini aja. Punya pengharapan teman-teman. Kita perlu punya pengharapan dan kita butuh Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Teman-teman, salah satu peranan Roh Kudus yang penting adalah dia itu akan mengurapi setiap kita. Dan apa sih kok pengurapan itu? Oke, let me make it simple. Teman-teman pernah dengar ya firman yang bilang gini, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Sering orang menyalahartikan ayat ini menjadi gini, oh itu tuh berkat, oh itu tuh mobil, oh itu tuh rumah, oh itu jodoh, oh itu tuh motor, oh itu handphone baru kak. Karena gue gak lihat, gue gak pikirin, gue gak timbul dalam hati. Bohong. Kalau kita hari ini pengen jodoh, kita hari ini pengen rumah, kita hari ini pengen punya mobil baru, masa sih gak timbul dalam hati kita? Is it? Bener gak? Artinya, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang gak pernah timbul dalam hati, itu adalah bicara soal hikmat. Hikmat. Roh Kudus ada menjadi penolong buat kita. Dia memberikan kita hikmat. Dengar baik, ketika Yesus mencurahkan Roh Kudusnya menjadi penolong buat kita, kehidupan kita. Dan hikmat itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hikmat yang akan menutupi semua blind spot dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau kalian lihat di screen, gue tahu Bobby ada di belakang. Contoh ya, gue tahu persis Bobby di belakang gue. Tapi tiba-tiba dia mau nimpuk gue pakai keyboard dia ke kepala gue nggak tahu. Karena blind spot. Aku tahu di sebelah kanan nih ada Egy, ada Naomi, tahu. Tapi kalau tiba-tiba mereka tidur, gue nggak tahu. Karena mereka ada di blind spot gue. Anak-anak muda dengar baik, berapa banyak blind spot dalam kehidupan kita yang kita nggak pernah tahu. Kalau gue jalan ke sini, itu kemana ya? Kalau gue ambil kerjaan ini, kemana ya? Kalau gue pacaran sama dia,
ujungnya merit gak ya? There is a lot of blind spot in our life. Banyak. Yang kita gak tahu. Otak kita terbatas. Tapi dengar baik. Satu pesan penting yang kita bawa pulang hari ini. He is the hope for our journey. He is the living hope. Dia kasih Roh Kudusnya. Jadi penolong. Supaya dia memberikan kita hikmat. Supaya blind spot tadi kita nggak jatuh ke sana. Minimal dia kasih kita hikmat, dia ngajarin, dia tuntun. Firman Tuhan bilang dia yang akan mengajar buat setiap kita. Itu Roh Kudus. Karena itu penting anak-anak muda hari ini kita punya Roh Kudus. Supaya blind spot itu ketutup. There is always blind spot. Setiap tahun kita hidup, setiap fase kita masukin, setiap tahap baru dalam kehidupan kita. There is always a new blind spot. Pasti ada. Dan itu fungsinya Roh Kudus. Dia yang kasih hikmat. Supaya kita gak salah melangkah. Supaya kita gak salah ambil kerjaan. Supaya kita gak salah pacaran. Gak sia-sia 5 tahun, 6 tahun. Dan jadi pernikahan yang happily live ever after. So anak-anak muda hari ini, yuk cari Roh Kudus. Minta Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Sebentar kita akan doa sama-sama. Lima musik. Kita akan berdoa sama-sama teman-teman. I'm gonna close with this. Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi penolong buat kita. Penolong buat kalian yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang bisnis. Tiap hari yuk doa. Tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Setiap langkah yang mau diambil, setiap keputusan yang mau diambil, tanya Roh Kudus. Karena Tuhan udah curahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong buat kita. Pertanyaannya adalah, are you gonna activate the power of the Holy Spirit or not? Pertanyaannya adalah, kamu akan mengaktifasi nggak kekuatan dari Holy Spirit? Mengaktifasi nggak kemampuan Roh Kudus? Atau kamu cuek aja, membiarkan otak ini yang kecil berpikir sendiri? Bukankah itu kelebihan kita, anak-anak muda, anak-anak Tuhan? Bukankah itu kelebihan kita? Kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Kita punya Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dia adalah living hope. Dia memberikan pengharapan demi pengharapan. Dan itulah kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan. So pakai momen ini. Aku mau ajak kalian buat pejamkan mata teman-teman. Aku udah selesai. Kita akan lanjutkan memuji menyembah Tuhan. Pakai momen ini untuk tempat di mana kalian duduk menjadi gunung kudusmu antara engkau dengan Tuhan. Mari pejamkan matamu. Engkau yang mungkin off kamera, gak apa-apa. Tapi pastikan teman-teman dalam momen engkau menghargai Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. He is the living hope. He is the hope for the lost. He is the hope for the future. And He is the hope for the journey. Let's open up your heart. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Oh kami aman. Semua kekhawatiran-Mu, semua ketakutan-Mu diangkat hari ini. Sebab ada living hope itu hidup. Oh harapanku. Oh come on. Yes Lord. Mari berdoa yuk sama-sama. Oh ku percaya. Come on worship Him. Harapanku.
Aktifasikan kemampuan Roh Kudus hari ini. Ambil alih ya Tuhan. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Oh, tak pernah gagal. Yes, Lord. Sebab Dia pengharapanmu, teman-teman. Mari pegang tangannya. Mari pegang tangannya. Sama-sama yuk nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Yesus Tuhan berkati ya. Semua anak-anak mudamu Tuhan di Zoom ini. Mereka yang butuh pengharapan ya Tuhan. Mereka yang rasanya hari ini ngelihat kebuntuan ya Tuhan. Harapanku. Mereka yang rasanya di ujung jurang ya Tuhan. Dan blind spot terlalu banyak dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka nggak tahu kemana harus melangkah. Mereka nggak tahu harus ambil keputusan apa ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, Roh Kudus ajar mereka. Engkau penolong buat kami. Engkau penolong buat kami. Berkati Tuhan, berkati ya Abba. Harapanku. Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Just take your moment to Him. For a minute was I forsaken. Mari nikmati Tuhan, teman-teman. Rasakan Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di kamarmu. The Lord is in this place. Not for a minute, not for a minute was I forsaken. Be free tonight. Be free tonight. Mari ekspresikan penyembahanmu. Engkau yang lagi ada di lembah, kekal
setiap harapan-harapan yang mulai hilang, Kau mampu bangkitkan Tuhan. 'Cause you are the living hope. 'Cause you are the living hope, oh God. The Lord is in this place. The Lord is in this place. So come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Teman-teman, boleh gak aku ajak setiap kita, yuk angkat tangan kita seperti Tuhan mau peluk setiap kita malam hari ini. Yuk mari angkat tanganmu teman-teman. Ini setiap kami Tuhan. Peluk setiap kami yang mulai capek. Peluk setiap kami yang mulai hilang pengharapan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mau declare kami cuman butuh Tuhan. Kami cuman perlu Tuhan. Yuk mari buka tanganmu teman-teman. Biar di momen ini Tuhan peluk kita satu persatu. Yuk jangan nyerah sama Tuhan teman-teman. Kau yang mungkin mulai kecewa sama Tuhan. Kau yang mungkin masih nanya Tuhan di mana? Di titik terendahku Tuhan di mana? Yuk mari cuman angkat tanganmu teman-teman seperti Tuhan mau peluk engkau. Sambil musik nyanyikan lagu ini yuk. Just take your moment. Just take your moment. Rasakan Tuhan teman-teman. Kau yang mau bilang thank you sama Tuhan yuk bilang. Tell him tonight. Kau yang mau bilang Tuhan, sekalipun aku belum lihat, aku tetap sayang sama Tuhan. Just tell him tonight. Yuk kau yang di tempat ini, kau yang di rumah, ambil waktumu teman-teman. Just tell him that we love him. Just tell him that we need him more than anything. Just tell him that we love him. Just tell him that we need him more than anything. Come on.
Kami tahu Engkau di sana ya Tuhan. Yes. Kami tahu Engkau di sana ya Tuhan. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. So come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute. Biar setiap kami yang haus Tuhan puaskan malam hari ini. The Lord is in this place. Setiap kami yang lagi ngalamin jalan buntu, Tuhan kasih kami kekuatan ya. Tuhan kasih kami kekuatan ya Tuhan. Kami butuh pengharapan yang baru itu ada dalam hidup kami. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord, come Holy Spirit. So come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Jika Allah ada di pihak kami, siapa melawan kami? His Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Biar the living hope itu ada dalam hidup kami Tuhan. So come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Samaria, Yudea, bahkan sampai ujung bumi kata Tuhan. Terima kasih Engkau setia Tuhan. Terima kasih karena Tuhan gak pernah berubah. Terima kasih karena Engkau tetap sayang sama kami Tuhan. Biar malam hari ini setiap hati yang hancur Tuhan pulihkan. Setiap tulang-tulang yang kering Tuhan, harapan-harapan yang hilang. Tuhan Engkau sumbernya. Tuhan Engkau the living hope itu ya Tuhan. Kalau Tuhan hadir di hidup kami gak akan sama lagi ya Tuhan. Sekolah kami gak akan sama lagi Tuhan. Kuliah pekerjaan kami gak akan sama lagi ya Tuhan. Sebab Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan lawat setiap. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami rindu untuk terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu yuk. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang memperluas wilayahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada segala malapetaka. Saya kesakitan tidak pernah menimpamu. Tuhan membuat engkau jadi kepala bukan jadi ekor.
terus naik dan bukan turun, dan biar lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dan terimalah semua berkat terbaik daripada Bapa di sorga melalui perantaraan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan aman dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dari permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Anak-anak muda yang menerima the living hope, sama-sama kita katakan amen.